Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin dan pemirsa sebangsa dan setanah air yang saya cintai dimanapun saudara berada. Kita semua tahu dalam sejarah berdirinya faham Wahabiyah, yaitu faham aliran di Arab Saudi Arabia atau di Saudi Arabia, di Arab Saudi atau di Saudi Arabia boleh, yaitu sebuah akidah Islamiyah yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab Khalaf, kelahiran Saudi, yang menentang ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab Imam Arba'ah, khususnya Syafi'iyah, bermadhab Syafi'i. Saudara, meskipun 99% penduduk Arab Saudi saat itu bermadhab Syafi'i, bahkan munculnya seorang pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab Khalaf saat itu diusir dengan pedang dari rumah oleh keluarganya, bahkan lari sampai ke Afghanistan, yaitu wilayah negara India saat itu, dan di sana mempunyai murid bernama Jamaluddin Al-Afghani, yaitu wilayah negara India saat itu. Kemudian pulang kembali ke Arab Saudi dengan memanfaatkan orang-orang yang kecewa karena tersingkir, tidak mendapatkan jabatan di pemerintahan Saudi. Mereka tidak mendapatkan jabatan dan minta selanjutnya Muhammad bin Abdul Wahab Khalaf, pendiri Wahabiyah tersebut, minta pertolongan dengan orang Yahudi penguasa di Gedung Putih Amerika. Maka Abdul Wahab secara singkat memberontak negara Saudi dengan bantuan militer Amerika, hingga jatuhlah pemerintahan Saudi yang bermadhab Syafi'i dan dikuasai oleh kelompok Wahabiyah. Saudara, karena di Saudi saat itu madhab Syafi'iyah sangat kuat dan tokoh-tokohnya kebanyakan dari kalangan habaib, maka difitnahlah para habaib tersebut oleh seorang Wahabi yang bernama Abdullah Muhail dengan menulis artikel atau narasi fitnah sebagai narasi hoak untuk membuat rakyat Saudi supaya tidak percaya kepada para habaib Ba'alawi. Saudara, sekarang karya Abdullah Muhail tersebut dijiplak, disadap di internet oleh Imad bin Sarman, kemudian dibumbui dengan DNA yang disponsori oleh
perusahaan Amerika yang bergerak di bidang tes DNA yang bernama Family 3D&I. Lantas Imad bin Salman kalau begitu ikut siapa? Kalau tidak ikut Wahabi atau Yahudi. Jelas demikian kenyataannya, fakta yang sesungguhnya. Fakta yang sesungguhnya bahwa Imad bin Salman menulis tesis ilegal liar sengaja untuk membuat rakyat Indonesia tidak percaya kepada Habaib Ba'alawi dengan dibumbui berbagai macam fitnah hoak yang sekarang merajalela. Jadi ini kalau saya beberkan panjang sekali. Siapa Imad yang sesungguhnya? Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan yang ada dari netizen boleh dibaca. Bagaimana pendapat Abah tentang tesisnya Imad bin Salman? Bagaimana pendapat Abah tentang tesisnya Imad bin Salman? Jadi jelas tesisnya Imad bin Salman itu hanya sarana untuk memfitnah habaib, untuk memfitnah para habaib, para keluarga Ba'alawi yang semestinya tesis itu belum menjadi tesis. Jadi masih ilegal, masih liar, karena belum pernah diuji, belum pernah disahkan. Emang Imad membuat itu bukan untuk karya ilmiah, tapi karya hoak yang sengaja untuk mengobrak-abrik citra yang baik dari para habaib atau keluarga Ba'alawi. Mengapa demikian? Terbukti ya dari orang-orang dekatnya, orang yang selalu bersamanya, selalu berpikir bagaimana cara merancang, membuat narasi, men-shooting film supaya tesisnya Imad semakin kuat, tuduhan Imad kepada Ba'alawi semakin kuat. Itu diantaranya Gus Arya, itu sekarang sudah keluar dari kelompoknya karena mungkin jatah uangnya terlalu beda menyolok, atau kalau menurut pengakuannya katanya dia sudah bertaubat, merasa berbuat salah. Dia yang membuat narasi, membuat adegan film dalam YouTube tentang pemaswal makam. Dia yang menggempur, menghajar habis tentang makam-makam palsu, terutama makam-makam yang semestinya bukan palsu. Lebih-lebih keluarga dari Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi itu digempur habis. Padahal kalau dibuktikan itu kan hanya narasi, hanya hoak, tidak berani
eh, dihadapkan kepada saksi yang berkompeten. Kalau Maulana Habib Lutfi bin Sayyid Ali bin Syed Hashim itu makamnya di Pekalongan, itu keluarga saya, keluarga Pekalongan, rakyat Pekalongan, warga Muslim Pekalongan tahu siapa beliau. Habib Hashim itu ulama besar, termasuk pengakuan Gus Dur itu mursyid, guru mursyidnya Simbai Gus Dur, Hasyim Asy'ari. Walaupun dalam hal ini Kiai Halwani tidak mengakui. Kiai Halwani tahu apa tentang sejarah? Hanya apa yang ia dengar, yang ia lihat, yang ia baca, tapi tidak tahu sejarah lampau yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Gus Dur cucunya tahu. Kiai Hasyim Asy'ari ini bertorikoh kepada Habib Hashim, dan Gus Dur dan Gus Durnya sendiri bertorikoh kepada Habib Lutfi. Itu pungan Gus Dur di Pekalongan saat ceramah di desa Jenggot Buaran Pekalongan, di tempatnya majelisnya Kiai Thohir bin Abdul Fattah bin Thohir. Jadi jelas yang namanya keterangannya Gus Arya bahwa makam palsu itu, tuduhan makam palsu itu direkayasa, emang betul. Habib Hashim punya ayah di Indramayu. Nah, di Indramayu, di Holi, tokoh-tokoh sana, sesepuh sana tahu. Di Habib Umar, ayahnya Habib Hashim itu orang sana yang makamnya di sana. Habib Lutfi hadir rawuh di sana. Yang sepuh-sepuh itu memanggilnya Aye, kembali ke kampung halaman. Karena cucunya Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar, cucu buyut itu, buyut. Habib Umar ayahnya Habib Toha di Ciledug, Cirebon, dan orang sana tahu, sesepuh sana tahu. Kemudian Habib Toha bin Hasan, Wali Keramat Jati Semarang, atau yang dijuluki Songo Barong di Semarang, itu masih ada sejarahnya. Habib Hasan Jati bin Toha di Semarang juga, yang digempur makamnya itu, yang dikatakan di makam palsu itu, dan seterusnya. Habib Toha bin Muhammad bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya Ba'alawi, seterusnya. Nah, Sayyid Muhammad itu, Habib Muhammad itu punya anak Sayyid Ali, mengislamkan Tenggarong Kute, kerajaan Kute dulu. Itu zaman apa itu? Kerajaan Kute dulu. Itu karena putranya kena penyakit kusta dan mengadakan sayembara, siapa yang menyembuhkan akan minta apa saja dituruti. Itu akhirnya, dan ya bagi yang mau jadikan menantu akan dijodohkan pada putrinya Raja Kute yang kena penyakit kusta itu. Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah penyakitnya kusta. Syed Ali bin Muhammad bin Yahya dijadikan menantu, dan Raja Kutai Kartanegara
taslim masuk Islam bersama punggawanya dan rakyatnya semua masuk Islam. Dan seterusnya sampai masa kemerdekaan memperjuangkan Islam, memperjuangkan kemerdekaan. Kalau dikatakan habaib ingin menguasai pemerintahan, ya lucu. Sudah sejak dulu di Tenggarong itu jadi di sana. Coba sampan lihat, saudara lihat, pemirsa lihat, di Tenggarong Kutai Kartanegara itu ada makam Pangeran Parikesit Tenggarong itu, Kerajaan Malawarman. Itu sebelahnya ada Pangeran Noto Igomo Syed Ali bin Muhammad bin Yahya. Nah itu keturunannya di sana ada, dan nasabnya masih dipegang. Sampai mau bilang mengatakan tidak di sana, jadi abon di sana sampai jadi abon kalau macam-macam mau merekayasa di sana, karena orang Dayak sekarang sudah Muslim dan tidak terima diperlakukan semacam itu, karena generasi dari Islam sana itu saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan langsung bergabung mendukung pemerintahan Indonesia. Itu hebatnya habaib. Habaib itu hanya menjalankan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahlussunnah wal Jamaah itu. Nah di Saudi tadi yang saya katakan itu juga diusir setelah Muhammad bin Abdul Wahab dibantu oleh tentara Amerika yang didukung oleh Yahudi Amerika sehingga menguasai di sana. Nah akhirnya karena Ahlussunnah wal Jamaah yang disponsori, yang ditegakkan oleh para habaib sebagai generasi Rasulullah SAW, sebagai ajaran yang hak, itu sulit dihilangkan. Tahu ini biangnya, ini tokoh-tokohnya ulama harus disingkirkan. Termasuk dibuat artikel oleh Abdullah Mokhel, orang Wahabi sana, generasi Wahabi, tangan kanannya dari Abdullah Mokhel, dibuat artikel bahwa habaib itu keturunan Yahudi, padahal dia sendiri yang anteknya Yahudi. Saya kira Imad bin Sarman itu ikut siapa? Itu ini Imad bin Sarman di Indonesia bumbunya banyak, karena ada di backup oleh kelompok tertentu. Saya tahu kelompok yang tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Jadi ribut nanti. Di backup oleh kelompok tertentu sampai membuat fitnah yang besar, sampai Masya Allah yang dikatakan oleh Gus Karya itu ngeri. Imad ingin menguasai NU, ingin menguasai RI, ingin menjadi presiden. Setelah itu NU nanti akan diganti warnanya semi Wahabi, dan negara RI nanti akan dipimpin oleh orang yang disetir oleh Wahabi dan Yahudi, wabil khusus secara garis besar Amerika di belakangnya nanti. Indonesia nggak bisa mau diobok-obok seperti Saudi oleh Yahudi, oleh Amerika. No, Indonesia kuat. Indonesia jaya. Indonesia tidak bisa dipecah belah. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Merdeka. Siapa berani dengan Indonesia, rakyat akan bangkit, akan melawan. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.